Ibu Sarah undangan klarifikasi penyidik terkait laporan dugaan tindak pidana pornografi. Vokal Publika News Kepulauan Riau. Ibu Sarah penuhi undangan klarifikasi dari penyidik terkait laporan dugaan tindak pidana pornografi. Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Selasa 10 Maret 2026 di Polda Kepulauan Riau. Sesuai undangan surat bernomor B/316/Angka Romawi 2/Res/2026/Ditreskrimsus tertanggal 20 Februari 2026 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kepri. Ibu Sarah didampingi kuasa hukum Anrizal SH dan juga didampingi rekannya John Raperi SH. Ia menjelaskan bahwa kliennya hadir untuk memberikan keterangan atas laporan yang dilayangkan oleh seorang pelapor terkait dugaan penyebaran konten pornografi. Menurut Anrizal, laporan tersebut perlu dilihat secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Kepolisian Perpol Nomor 2 Tahun 2024 tentang pengaduan masyarakat. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap pengaduan wajib diterima oleh kepolisian, namun apabila setelah proses penyelidikan tidak ditemukan peristiwa pidana, maka perkara tersebut harus dihentikan. Perlu kami jelaskan bahwa, sesuai Perpol Nomor 2 Tahun 2024, setiap laporan masyarakat memang wajib diterima oleh kepolisian, namun setelah dilakukan proses penyelidikan, dan apabila tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka perkara tersebut seharusnya dihentikan, ujar Anrizal kepada awak media. Ia menegaskan bahwa pihaknya meyakini tidak terdapat unsur tindak pidana dalam perkara yang menjerat kliennya. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Ibu Sarah semata-mata bertujuan untuk mengonfirmasi kebenaran sebuah video yang diduga berkaitan dengan dugaan perselingkuhan antara suaminya dan pelapor. Faktanya, klien kami hanya menanyakan kebenaran video tersebut kepada pelapor, karena sebagai seorang istri, ia menduga telah terjadi perselingkuhan antara suaminya dengan pelapor, jelas kuasa hukum Ibu Sarah. Lebih lanjut, Anrizal mengungkapkan bahwa setelah video tersebut dikirimkan kepada pelapor, pihak pelapor disebut telah beberapa kali menerima transfer dana dari kliennya maupun dari suaminya. Ia menduga laporan yang kemudian diajukan oleh pelapor berkaitan dengan tidak adanya lagi transfer dana yang diberikan. Atas kejadian ini, kami justru menduga adanya unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP. Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan percaya bahwa penyidik akan bekerja secara profesional dalam menangani perkara tersebut. Kami sangat yakin penyidik yang menangani perkara ini akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 6 tentang manajemen penyidikan. Kami juga percaya Ditreskrimsus Polda Kepri akan menjalankan proses ini secara profesional dan akuntabel, pungkas Anrizal dengan tegas. Saat ini proses klarifikasi masih berlangsung, dan pihak kuasa hukum menyatakan akan terus mengikuti setiap tahapan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Tim Vokal Publika News mengabarkan dari Kepulauan Riau, Indonesia. Bismillah, saya Anrizal, Ketua Hukum dari Kantor AZ, di John Raperi, rekan saya. Baik, agenda kami hari ini ke Polda Kepri terkait undangan klarifikasi dari Ditreskrimsus Polda Kepri, kurang begitu, terkait perkara dugaannya pidana pornografi pasal 41 ayat 1. Lebih kurang begitu, Dinda. Dan juga perlu saya luruskan sedikit di sini bahwasanya terkait aturan Perpol peraturan Kapolri tentang nomor 2 tahun 2024 tentang pengaduan, jelas di situ bahwasanya polisi wajib menerima pengaduan masyarakat. Terlepas dari itu, Dinda, setelah berproses perkara tersebut digelarlah nanti. Kalau ada peristiwa pidana di sini, maka dinaikkanlah statusnya. Kalau tidak, wajib dihentikan. Kami sebagai pengacara Ibu Sarah di sini dengan sangat dan yakin dengan sangat bahwasanya peristiwa pidana itu tidak ada. Kenapa saya sampaikan begitu? Yang pertama begini, mana berkas tadi, John? Bahwasanya pada bulan November, lebih kurang tanggal 8, benar? Tanggal 8 November, klien saya melihat di handphone suaminya, mereka ini udah nikah secara resmi, baik di Catatan Sipil Indonesia maupun di Singapura. Melihat di HP-nya ada video, dan beliau
menanyakan langsung ke saudara pelapor tentang video tersebut. Terlepas dari itu, setelah ditanyakan video tersebut, ya, si pelapor, ya, udah beberapa kali minta uang ke klien kami, ke Ibu Sarah, berikut juga ke suaminya. Dikarenakan yang terakhir diminta tidak diberikan oleh klien saya, Bu Sarah, maka terjadilah laporan ini. Lebih kurang gitu. Jadi kami patut menduga di sini ada peristiwa pidana tentang pemerasan, pasal 368 ayat 1 yang terjadi. Dan kami akan melaporkan itu pada, mungkin dalam waktu dekat, terkait pemerasan dilakukan oleh si pelapor ini. Dan saya di sini ketua hukum dari kantor AZ sangat yakin bahwasanya khususnya penyidik yang menangani perkara ini, ya, di Reskrimsus Polda Kepri sangat-sangat profesional. Mereka pasti ikut, ya, aturan Kapolri, Perkap Kapolri nomor 6, ya, tentang mekanisme penyidikan. Saya yakin sangat profesional dan juga akuntabel. Lebih kurang begitu, Dinda. Baik. Kita ingin tahu, menjelaskan aja kan? Ya, itu satu lagi, Dinda, mohon izin sedikit. Walau bagaimanapun juga, ya, negara kita ini, ya kan, keadilan kita ini tetap menjunjung tinggi undang-undang. Jelas, ya, di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 ayat 1 angka 14 tentang penyidikan, bahwasanya apa? Harus ada 2 bukti dan 1 saksi lainnya. Kenapa saya bilang perkara ini pantas kita laporkan pemerasan? Bukti kami ada. Jadi, sini John. Jadi di sini ada bukti transferan, ya, dari bulan November sampailah Januari. Terakhir dia minta klien saya, nah disitulah terjadi laporan ini. Lebih kurang begitu. Berapa nominal total? Nominalnya kita belum lihat berapanya. Kasirannya Kasirannya lebih kurang sekitar berapa ya, Kak? Hampir 50 lah. Semua yang dimintanya kan. Hampir 50 ya? Iya, kalau saya hitung apa? Oh, hampir 5. Saya rasa lebih kurang sekitar 20 lebih atau 30-an. Ya, lebih kurang begitu, Dinda. Oke, makasih ya, Bang. Siap. Intinya gini, sedikit lagi, saya Rizal Lau, ya, akan pantau terus perkara ini, dan saya yakin di sini mendapat keadilan, ya, dan saya sangat hormat dengan di Reskrimsus Polda Kepri berikut penyidik yang mengenai perkara ini. Apabila klien saya tidak mendapat keadilan, saya tidak segan-segan untuk lanjut ke tingkat yang lebih atas lagi. Baik, terima kasih, Bang. Baik.